Halo teman-teman, jumpa lagi di HNR Journey, channel keluarga yang suka road trip overland. Setelah menempuh ribuan kilometer dari Jambi sampai ke Flores, kini perjalanan kami semakin mendekati ujung barat Pulau Flores. Hari ini kami akan menempuh perjalanan dari Bajawa menuju Ruteng, lalu dilanjutkan sampai ke Labuan Bajo. Dan di episode kali ini, kami akan mengajak teman-teman untuk melihat sisi lain dari Flores, mulai dari wisata religi, keramahan masyarakatnya, jalur Trans Flores yang menantang, sampai akhirnya kami tiba di Labuan Bajo. Yuk kita lanjut perjalanan HNR Journey, satu keluarga sejuta perjalanan. Udara pagi di kota Bajawa benar-benar dingin. Setelah menikmati suasana Bajawa dan kampung adat Bena di episode sebelumnya, hari ini kami berencana melanjutkan perjalanan menuju Ruteng. Tetapi sebelum berangkat, kami ingin mampir terlebih dahulu ke salah satu tempat yang cukup terkenal di sekitar Bajawa, yaitu patung Bunda Maria Ratu Semesta Alam Wolo Atagai. Gereja sama masjid depan-depanan. Ketika melintasi kawasan Bajawa, kami melihat gereja dan masjid berdiri cukup berdekatan. Buat kami, pemandangan seperti ini menarik sekali. Karena Flores memang dikenal memiliki kehidupan masyarakat yang kuat dengan nilai keagamaan dan budaya. Namun di tengah kuatnya identitas keagamaan tersebut, kami justru melihat bagaimana masyarakat dengan latar belakang berbeda bisa hidup berdampingan. Hal sederhana seperti ini menurut kami merupakan salah satu keindahan perjalanan. Bukan hanya melihat tempat, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat di tempat tersebut menjalani kehidupannya. Dari pusat kota Bajawa menuju lokasi patung Bunda Maria Wolo Atagai, perjalanannya relatif singkat, sekitar 20-30 menit berkendara dari pusat kota. Tapi walaupun jaraknya tidak terlalu jauh, jalannya cukup menarik. Kiri kanan jalan masih sangat hijau, banyak pepohonan, dan yang paling sering kami lihat, hutan bambu yang tumbuh cukup lebat di sepanjang perjalanan. Karakter jalanannya juga mulai membawa kami semakin naik ke daerah perbukitan. Udara perlahan semakin sejuk. Akhirnya kami sampai, dan begitu turun dari mobil, suasananya langsung terasa berbeda, tenang, damai, dan sejuk. Patung Bunda Maria Ratu Alam Semesta berdiri megah di kawasan Wolo Atagai. Patungnya sendiri memiliki tinggi sekitar 14 meter. Jadi dari kejauhan saja patung ini sudah terlihat sangat dominan di atas bukit. Tempat ini bukan hanya menjadi objek wisata, tetapi juga dikenal sebagai kawasan wisata rohani dan tempat ziarah umat Katolik. Dan begitu berada di sini memang terasa sekali suasana spiritualnya. Tidak ramai, yang terdengar hanya suara angin. Dari kawasan ini, kita juga bisa menikmati pemandangan perbukitan yang luas. Udara pegunungan yang dingin membuat tempat ini semakin nyaman untuk berlama-lama. Yang menurut kami menarik, wisata religi di Flores tidak hanya menghadirkan bangunan atau patung sebagai objek foto, tetapi juga menawarkan pengalaman untuk berhenti sejenak, menikmati ketenangan, dan mungkin merefleksikan perjalanan hidup kita masing-masing. Buat teman-teman yang beragama Katolik, tempat seperti ini tentu memiliki nilai spiritual yang jauh lebih dalam. Namun bagi wisatawan secara umum, menurut kami tempat ini juga menarik untuk dikunjungi karena panorama alam dan suasananya sejuk. Apalagi setelah beberapa hari kita berkendara melewati jalanan panjang Flores, berhenti di tempat yang tenang seperti ini rasanya benar-benar menyegarkan. Setelah puas menikmati suasana di Wolo Atagai, kami kembali menuju mobil. Tujuan berikutnya adalah Ruteng. Nah, sebelum berangkat,
kami sudah cukup banyak mendapatkan informasi dari warga mengenai jalur Bajawa menuju Ruteng. Katanya ini adalah salah satu jalur yang cukup menantang di Trans Flores. Dan setelah kami rasakan sendiri, ternyata memang benar. Jalur ini memiliki banyak sekali tikungan tajam yang mengikuti kontur pegunungan. Ada tanjakan, ada turunan, ada tikungan panjang, ada juga tikungan yang benar-benar menjadi sangat tajam. Sampai kami sendiri beberapa kali bilang, ini tikungan berapa lagi? Belum selesai satu tikungan, sudah muncul tikungan berikutnya. Rasanya seperti tidak ada habis-habisnya. Jalur seperti ini memang sangat cocok untuk teman-teman yang suka road trip dan menikmati sensasi berkendara. Tetapi tentu saja, bukan berarti kita boleh berkendara sembarangan, karena jalan pegunungan seperti ini membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Apalagi kami baru pertama kali melewati jalur Trans Flores ini, jadi salah satu cara yang kami lakukan adalah kami mencoba mengikuti warga lokal yang kebetulan berjalan di depan kami. Dan ternyata mereka luar biasa cepat. Cara mereka membaca tikungan, kecepatan masuk tikungan, kapan harus mengerem, kapan harus membuka gas, kelihatannya sangat natural sekali. Kalau dalam dunia balap, mereka sudah hafal racing line dan braking point-nya di sepanjang jalur ini. Sedangkan kami masih belajar mengenali karakter setiap tikungannya. Jadi kami memilih tidak terburu-buru. Karena bagi kami, tujuan road trip bukan untuk mencatat waktu tercepat, tetapi menikmati perjalanan dan kembali sampai tujuan dengan selamat. Di tengah perjalanan, tiba-tiba cuaca berubah. Hujan mulai turun, awalnya hanya gerimis, lalu semakin lama semakin deras. Dan karena jalur ini berada di kawasan pegunungan, kabut pun mulai turun. Pemandangan ke depan menjadi semakin terbatas. Disinilah kami mulai benar-benar merasakan persiapan kendaraan sebelum berangkat ternyata memang sangat penting. Ban harus bagus, rem harus siap, lampu harus berfungsi dengan baik, mesin juga harus dalam kondisi prima. Karena kalau kendaraan bermasalah di kondisi seperti ini tentunya akan jauh lebih sulit. Jadi buat teman-teman yang punya rencana road trip melewati jalur Flores, jangan hanya mempersiapkan itinerary dan kamera. Pastikan juga kendaraan dalam kondisi terbaik. Cek ban, cek rem, cek lampu, cek oli, dan semua sistem kendaraan lainnya. Karena keselamatan tetap nomor satu. Sebenarnya setelah memasuki kawasan Aimere, ada satu tempat yang sempat masuk dalam rencana kami, yaitu Savana Mausui. Banyak yang mengatakan tempat ini memiliki pemandangan yang cantik, hamparan savana luas, perbukitan, dan panorama Flores yang sangat khas. Sebenarnya kami sangat ingin mampir, tetapi kali ini kami memilih untuk tidak memaksakan, karena jujur saja, kami masih kurang melakukan riset mengenai kondisi medan menuju lokasi tersebut. Ditambah lagi cuaca saat itu sedang mendung dan gerimis. Kami juga tidak tahu seberapa berat kondisi jalannya ketika basah. Daripada mengambil resiko mobil masuk, kemudian sulit keluar, akhirnya kami memutuskan skip dahulu. Mungkin memang belum waktunya, karena dalam perjalanan tidak semua harus tempat dipaksakan untuk dikunjungi. Yang penting, kita tetap bisa menikmati perjalanannya dengan aman. Menjelang sore, akhirnya kami tiba di kota Ruteng. Setelah perjalanan yang penuh tikungan, hujan, dan kabut, rasanya lega sekali ketika akhirnya masuk kota. Dan tujuan pertama kami langsung menuju ke rumah seseorang yang sudah kami kenal sejak perjalanan di kapal, namanya Om Ino. Kami mengenal Om Ino ketika perjalanan kapal dari Surabaya menuju ND. Jadi bisa dibilang, perkenalan kami sebenarnya terjadi secara tidak sengaja. Tetapi justru dari perjalanan seperti inilah kami mendapatkan teman-teman baru. Sesampainya di rumah Om Ino, kami disambut dengan sangat hangat. Rasanya seperti datang ke rumah keluarga sendiri. Kami duduk bersama, ngobrol, cerita tentang perjalanan, cerita tentang Ruteng, dan tentang kehidupan masyarakat Flores. Di rumah Om Ino, kami juga diperkenalkan dengan salah satu makanan khas Flores, namanya roti kompiang. Sekilas bentuknya memang sangat sederhana, bulat, dengan taburan wijen di bagian atasnya. Tetapi begitu dicoba, ternyata enak sekali. Bagian luarnya sedikit renyah, teksturnya cukup padat, tetapi bagian dalamnya tetap lembut dan rasanya gurih. Menurut kami, roti kompiang juga memang dikenal sebagai salah satu oleh-oleh khas Flores, termasuk yang paling populer di kawasan Labuan Bajo dan Manggarai. Dan ternyata
Roti sederhana seperti ini justru menjadi salah satu kenangan kuliner yang paling kami ingat dari perjalanan Flores. Pagi hari, kami kembali bersiap melanjutkan perjalanan. Tujuan hari ini sangat jelas, yaitu Labuan Bajo. Di ruteng kali ini, kami sengaja tidak mampir di tempat wisata manapun. Bukan karena tidak ada tempat menarik, justru sebaliknya. Ada banyak sekali destinasi yang sebenarnya bisa kami datangi. Tetapi kami harus mengatur waktu, karena kami belum mendapatkan hotel di Labuan Bajo dan belum mendapatkan travel agent untuk perjalanan ke Pulau Komodo besok. Jadi target kami hari ini adalah sampai Labuan Bajo lebih awal, cari tempat penginapan, dan cari agen perjalanan. Perjalanan dari Ruteng menuju Labuan Bajo itu jaraknya sekitar 130 km dan mengikuti jalur Trans Flores dan dapat ditempuh dalam waktu 3-4 jam tergantung dari kondisi jalan. Dan di sepanjang perjalanan kami kembali disuguhi pemandangan yang luar biasa. Ada pegunungan, perbukitan, dan hamparan sawah yang sangat luas. Kebetulan kami melewati jalur ini ketika sawah sedang memasuki musim panen. Jadi, hampir di sepanjang perjalanan kami melihat sawah yang warnanya sudah berubah menjadi kuning keemasan. Pemandangannya tetap indah, tetapi kami membayangkan bagaimana kalau kami datangnya pada saat musim tanam, saat sawah-sawah ini masih hijau. Pasti suasananya akan terasa jauh lebih segar. Hamparan hijau yang luas, perbukitan kehijauan, dan jalan yang berkelok membelah persawahan. Mungkin mata juga akan terasa lebih rileks melihat dominasi warna hijau seperti itu. Jadi, ini menjadi salah satu alasan lagi bagi kami untuk suatu hari nanti kembali ke Flores. Dari mana gitu. Ada antrian itu tuh, elep. Mana? Ini di sholat itu tandek kapal diantri. Masuk aja dulu ya. Iya. Kita balik. Kita lewat apa tuh? Oh, Nah ini nggak bisa masuk. Mapalang. Motor-motornya juga Iya mas. lewat sana berarti. Iya. Nah, kok dia hari ke situ jadi? Enggak. Maksudnya dari buntutnya. Bang nggak tahu ada antrian nggak sholat. Berinya pakai jerigen. Jerigen-jerigenan loh. Iya. Nah kayaknya nggak tahu tuh ada solar apa enggak tuh. Mami, Tuh mobil Suzuki itu apa? Dia beli solar buat pakai jerigenan. mami, Oh, mami sama dia tuh pilot darat. coba tanya lu kok kosong tapi tidak ada orangnya yang Hah? tidak ada yang ngisiin. Iya. Kayak nggak ada. Nggak ada petugas. Oh alah. Bener lah dibilang Labuan Bajo susah. Ini loh, mobil-mobil itu buat jerigen semua itu loh. Nih, Iya. isi solarnya nggak tahu dari mana nih. Itu isi solar atau pertalite? Nggak tahu ya. Ya dia nyusun dulu. Buset deh ngisinya. Karena di sini aja kayak kemarin kamu ngisi tuh nggak perlu barcode. Iya. Gimana dia beli doang? Iya. Mami, dia tulisannya cuma ini, peringatannya. Mengandung memanis sukros itu tidak boleh digunakan oleh bayi di bawah 1 tahun. Berarti bayi 2 tahun boleh minum. Hah? Cuman dosisnya kali. Mungkin adik-adik boleh minum longsor. dikit. Wah ini apa nih datang nih? Ya bawa masuk. Akhirnya sekitar siang hari kami tiba di Labuan Bajo. Di sini kami sangat kesulitan sekali untuk mendapatkan BBM karena hampir semua SPBU di sini dipenuhi oleh mobil-mobil pickup yang membawa jerigen untuk membeli solar atau pertalite yang akan digunakan untuk kapal. Karena memang Labuan Bajo ini sumber pendapatannya dari wisata laut, di mana transportasi utamanya adalah kapal.
Dan setelah perjalanan panjang dari Jambi, akhirnya kami sampai di salah satu kota wisata paling terkenal di Indonesia bagian timur, Labuan Bajo. Labuan Bajo merupakan pintu gerbang menuju Taman Nasional Komodo dan termasuk salah satu destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia. Hal pertama yang ingin kami lakukan adalah melihat suasana kota. Kami berkeliling santai, melihat lalu lintas, dan ternyata kota Labuan Bajo cukup nyaman, tidak sepadat yang kami bayangkan. Kami bisa berkeliling dengan mobil tanpa terlalu banyak drama. Selamat datang Labuan Bajo. Depan? Ke depan atau ke samping aja? Samping aja. Nah itu ya mallnya depan ya. Nah ini tempat nongkrong, nanti kita makan ikan sore di sini aja. Daerah sini banyak di sepanjang jalannya nanti. Ya kalau sampai mall dulu kita ke mall dulu lah. Mana yang duluan aja lah. Ini makan kenapa dulu. di sini banyak Mana mallnya? ini bangunan besar? Wih, kapan? Tuh kenapa kamu nggak foto bilang? Ini apa sini? Iya mall Hotel. apa hotel? Mall tadi Komodo Labuan. Hotel ya? Iya. Ini Polres Manggarai. Dibeli di sini lah kayak warung-warung. Setelah puas menikmati suasana kota, kami mencari makan siang, dan setelah perut kenyang, barulah kami mulai mencari penginapan. Warnanya belang nanti deh. Zatko ini banyak banget lah. Kayak meranti. Oh, The Credo ya. Akhirnya kami menemukan sebuah guest house bernama The Credo Guest House. Lokasinya cukup dekat dari pusat kota. Untuk kami yang membawa mobil, salah satu hal penting tentu saja adalah area parkir. Dan di sini tersedia tempat parkir yang cukup untuk mobil. Kamarnya juga bersih, nyaman, dan yang paling penting harganya masih cukup bersahabat untuk ukuran Labuan Bajo. Karena memang setelah beberapa hari di Flores, kami mulai merasakan bahwa biaya wisata di Labuan Bajo ini sangat tinggi, mulai dari penginapan, makanan, sampai berbagai kebutuhan lainnya. Karena hari masih sore, kami memutuskan untuk lanjut jalan-jalan. Tujuan kami kali ini adalah Golomori.
Kami sudah mendengar bahwa jalur menuju Golomori memiliki pemandangan yang sangat menarik, dan ternyata benar sekali. Jalanannya cukup mulus dan relatif lebar, membelah kawasan perbukitan, dengan pemandangan laut biru yang terlihat dari kejauhan. Jalur akses Labuan Bajo Golomori memang dikembangkan untuk meningkatkan konektivitas kawasan tersebut. Pemerintah menyebut ruas baru ini sekitar 25 km, dan memang dipilih karena panorama perbukitannya yang menarik. Buat teman-teman yang suka road trip, jalur seperti ini benar-benar menyenangkan. Tidak terlalu banyak kendaraan, jalannya bagus, lingkungannya masih menarik. Dan setiap kali melewati puncak bukit, kami mendapatkan pemandangan laut yang berbeda. Sesampainya di Golomori, kami mampir ke Golomori Convention Center. Bangunannya terlihat megah, berdiri di atas kawasan perbukitan. Di area ini, panorama Laut Flores terlihat sangat luas. Tempat ini memang menjadi salah satu fasilitas penting untuk mendukung aktivitas pariwisata dan berbagai kegiatan berskala besar di kawasan Golomori. Golomori sendiri juga dikembangkan sebagai kawasan yang mendukung kegiatan berskala nasional dan internasional. Kawasan ini pernah menjadi lokasi kegiatan internasional dan festival dengan landscape laut dan perbukitan sebagai salah satu daya tarik utamanya. Dan akhirnya kami berhenti sejenak di Nuka Beach Club. Tempat ini cocok sekali untuk istirahat. Kami pesan minuman dingin, duduk santai sambil melihat laut, perbukitan, dan suasana menjelang matahari terbenam. Setelah berhari-hari kami berkendara melewati jalan pegunungan, momen seperti ini benar-benar terasa seperti hadiah. Tidak perlu melakukan apa-apa, cukup duduk, minum, dan mengobrol sambil menikmati pemandangan. Inilah salah satu momen yang kami suka dari road trip. Kadang destinasi terbaik bukan yang sudah kita masukkan ke itinerary, tetapi tempat kecil yang kita temukan di perjalanan. Hari semakin sore, kami akhirnya memutuskan kembali ke Labuan Bajo. Malam ini kami ingin beristirahat lebih awal, karena besok adalah hari yang sangat kami tunggu. Besok kami akan naik kapal menuju Pulau Komodo. Kami akan melihat langsung habitat asli Komodo, menikmati pulau-pulau, laut biru, pantai, dan panorama yang selama ini hanya kami lihat melalui foto dan video. Jadi, perjalanan kami belum selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton HNR Journey. Jangan lupa like dan subscribe. HNR Journey, satu keluarga, sejuta perjalanan. Bye-bye.